Mari kita sama-sama berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan di pagi hari ini yang begitu indah. Kami boleh bersyukur karena Tuhan mengizinkan kami berkumpul bersama-sama untuk beribadah kepada Tuhan. Engkau adalah Bapa kami yang baik. Engkau mengerti setiap persoalan hidup kami dan Engkau mengenal setiap pribadi kami. Kami bersyukur Tuhan boleh mengenal Engkau sebagai Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang peduli terhadap hidup kami. Dan pada pagi hari ini Tuhan kami mau mendengar firman Tuhan. Ajari kami Tuhan yang lemah dan berdosa ini, supaya ketika kami mendengar firman Tuhan, kami boleh fokus, kami boleh mendengar dengan seksama, kami boleh mendengar dengan rendah hati, kami boleh bersedia untuk melakukan firman Tuhan yang menjadi penuntun kehidupan kami sebagai orang Kristen. Berkatilah Tuhan pemberitaan firman Tuhan. Kau pakai hamba Tuhan yang berdosa, yang hina, untuk bisa menyampaikan firman Tuhan yang kudus dan mulia. Berkati setiap kami Tuhan. Berkati anak-anak sekolah minggu juga yang mendengarkan firman Tuhan di kelas mereka. Kiranya Tuhan berkati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Mari kita buka Alkitab kita dalam 1 Yohanes 2 ayat yang ke-12 sampai yang 14. Mari kita buka Alkitab kita baca bersama-sama 1 Yohanes pasal yang kedua ayat 12 sampai 14. Kita melanjutkan eksposisi kita dari kitab 1 Yohanes ini. 1 Yohanes 2 ayat 12 sampai 14 kita baca bersama-sama. 2, 3. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, sebab dosamu telah diampuni oleh karena namanya. Aku menulis kepada kamu, hai bapa-bapa, karena kamu telah mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu telah mengalahkan yang jahat. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, karena kamu mengenal Bapa. Aku menulis kepada kamu, hai bapa-bapa, karena kamu mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu kuat dan firman Allah diam di dalam kamu, dan kamu telah mengalahkan yang jahat. Hari ini kita merenungkan tentang kasih karunia Allah, Bapak Ibu Saudara sekalian. Di dalam ayat yang sudah kita baca, Rasul Yohanes menjelaskan dengan bahasa keluarga kepada para pembaca suratnya. Hai anak-anak, hai bapak-bapak, hai orang muda. Yohanes menggunakan bahasa yang lebih dekat dengan tujuan untuk menghibur para pembacanya. Kenapa para pembacanya itu perlu dihibur, Bapak Ibu Saudara sekalian? Karena konteks jemaat pada waktu itu adalah mereka sedang mengalami penderitaan. Penafsir Alkitab menjelaskan bahwa para pembaca surat Yohanes ini memiliki trauma. Karena apa? Karena mereka adalah orang Yahudi yang diekskomunikasikan dari sinagog, tempat ibadah orang Yahudi, dan mengalami penolakan relasi dengan saudara-saudara mereka, mungkin dengan keluarga mereka. Mereka ditolak karena mereka menjadi Kristen. Kamu ini orang Yahudi, umat pilihan, suku terbaik, suku terpilih. Ngapain jadi orang Kristen? Orang Kristen itu sesat. Orang Kristen itu tidak mengakui Mesias yang belum datang itu. Itu pemikiran orang Yahudi. Sedangkan orang-orang Kristen mengatakan tidak, Mesias sudah datang. Yesus Kristus adalah juru selamat, raja alam semesta. Akhirnya mereka karena perbedaan kebenaran, perbedaan ajaran, mereka akhirnya diekskomunikasikan. Tadinya ibadah di sinagog hari Sabtu, beribadah bersama-sama dengan keluarga, beribadah bersama-sama dengan teman. Akhirnya mereka tidak bisa lagi ibadah. Akhirnya mereka berkumpul sebagai orang Kristen di hari Minggu, mereka beribadah bersama-sama. Mereka adalah orang-orang yang sudah hancur, mereka adalah orang-orang yang menderita, mengalami penolakan, Bapak Ibu Saudara sekalian, dari orang-orang yang dekat dengan mereka. Mereka mengalami penderitaan yang kudus. Mereka mengalami penderitaan karena iman mereka, bukan karena dosa dan kesalahan mereka. Mereka butuh penghiburan. Oleh karena itu Yohanes mengulang dengan tulisan yang penuh dengan kasih. Mereka butuh penghiburan. Banyak orang-orang seperti ini, Bapak Ibu Saudara sekalian,
yang mungkin ada di sebelah kanan dan kiri kita. Background keluarganya menolak kekristenan sehingga mereka harus datang beribadah seorang diri, ya, ataupun diekskomunikasikan dari perkumpulan teman mereka yang dulu mereka bisa berbicara dan bersama-sama. Ada orang-orang Kristen yang di dalam latar belakang seperti ini. Ya, tetapi ada juga orang-orang Kristen yang di latar belakangi keluarga Kristen. Itu anugerah, itu puji Tuhan ya. Itulah kenapa Yohanes seringkali menyebut hai anak-anak, hai bapak-bapak, hai orang muda, beloved brothers, saudara yang kekasih. Ini mengingatkan kepada pembaca Rasul Yohanes bahwa orang Kristen adalah keluarga yang baru di dalam Yesus Kristus. Keluarga baru di dalam Yesus Kristus adalah sesama orang Kristen. Kita ini gereja, kita ini adalah keluarga Allah. Meskipun dunia membenci dan menolak orang-orang Kristen memiliki keluarga yang seiman. Orang-orang Kristen memiliki keluarga di dalam Yesus Kristus. Kita semua ini dulunya bukan keluarga Allah. Kita ini dulunya tersesat, terhilang. Tetapi ketika diberikan anugerah iman, kita disambungkan di dalam keluarga Allah, kita diadopsi. Inilah anugerah adopsi yang begitu besar. Kita tidak dibiarkan yatim piatu, kita tidak dibiarkan seorang diri, kita punya Allah Bapa. Kita punya Yesus sahabat kita. Kita punya Roh Kudus penolong kita. Itulah orang Kristen. Orang Kristen tidak pernah dibiarkan sendirian. Meskipun dalam kasus tertentu mungkin kita mengalami kondisi yang sendirian, betul-betul sendirian. Tetapi Allah Tritunggal tidak pernah meninggalkan kita. Yohanes tulis, aku menulis suratku ini kepada kamu, karena kamu adalah orang yang diberikan kasih karunia. Inilah alasan Yohanes menuliskan ayat-ayat ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa ini mengingatkan mereka bahwa mereka itu sudah dipenuhi anugerah Allah. Mereka sudah tahu anugerah Allah. Mereka sudah percaya Yesus Kristus. Mereka sudah tahu firman Tuhan, penghiburan dari Allah Roh Kudus. Penafsir mengatakan pada bagian ini bahwa ini adalah nasihat Rasul Yohanes yang mengingatkan tentang apa yang mereka sudah tahu. Ya, apa yang sudah kita tahu sebenarnya. Kenapa ya? Seringkali orang Kristen terus membaca firman, sudah dari Kejadian sampai Wahyu, ulang lagi Kejadian sampai Wahyu. Itu untuk mengingatkan apa yang sudah kita tahu. Karena apa yang sudah kita tahu belum tentu kita mengerti, mendalami, menghidupi, maka kita terus ulang-ulang. Maka sangat penting ya, membaca firman berulang-ulang dan jangan merasa diri tahu. Supaya kita bisa belajar lebih dalam lagi. Apa sih yang mereka sudah tahu Bapak Ibu Saudara sekalian? Yang mereka sudah tahu adalah kasih karunia Allah. Kasih karunia Allah. Kasih karunia Allah yang begitu besar. Hidup kita ini memang di dalam anugerah Tuhan. Terlalu banyak anugerah Tuhan. Orang Kristen adalah orang yang tahu kasih karunia Allah. Bahkan bukan saja tahu, tapi kita sudah tenggelam dalam kasih karunia Allah. Di dalam kasih Yesus Kristus yang begitu besar. Nah, Yohanes ingin agar para pembacanya itu lebih sadar lagi. Ayo, sadarlah akan anugerah Allah. Sadarlah akan kasih karunia Allah yang begitu besar dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tahu apa istilah kasih karunia ya, atau anugerah. Istilahnya berbeda, tapi maknanya sama. Di dalam bahasa Indonesia kasih karunia maupun anugerah itu sama saja ya. Tetapi kalau kita melihat penggunaannya itu bisa berbeda. Kasih karunia ini dan juga anugerah kita bisa sebut saling berbeda di salah satu momen ataupun kehidupan kita masing-masing. Alkitab sendiri, Bapak Ibu Saudara sekalian, Alkitab sendiri lebih sering menggunakan kata kasih karunia ya di dalam LAI ya, di dalam terjemahan LAI Alkitab lebih suka menggambarkan tentang kasih karunia, bukan menyebut tentang anugerah. Meskipun kata anugerah ini ada juga di dalam Alkitab ya, anugerah Tuhan seperti itu ya. Tetapi maknanya itu sama, yaitu suatu pemberian yang cuma-cuma, suatu hal yang gratis, tidak perlu kita usahakan kita dapat peroleh. Itulah grace. Bahasa Inggrisnya sama ya, baik kasih karunia maupun anugerah itu adalah grace ya. Grace itu anugerah.
Kemudian istilah ini biasanya dikaitkan dengan Allah sang pemberi anugerah maupun kasih karunia. Posisi yang lebih tinggi, posisi yang paling tinggi memberikan sesuatu kepada posisi yang rendah. Ya, yaitu Allah tinggi berkasih karunia kepada kita. Allah yang begitu tinggi memberikan anugerah, pemberian yang cuma-cuma kepada kita. Semua karena kasih dan anugerah Tuhan saja ya. Kita agak canggung ketika kita menyebut semua karena kasih karunia Vikaris Marvin misalkan ya. Itu jadi canggung sekali. Semua karena anugerah manusia. Itu beda sekali ya. Tidak pernah kita sebutkan hal tersebut. Kita selalu mengacu kepada anugerah Tuhan. Itu semua anugerah Tuhan. Itu semua kasih karunia Tuhan. Istilah manakah yang sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari Bapak Ibu Saudara sekalian? Mungkin kita sering mengatakan ya kasih karunia. Atau kita juga sering mengatakan anugerah ya. Itu bisa bergantian memang. Sebagian mengatakan kasih karunia, sebagian lagi katakan anugerah. Nah mungkin di kalangan kita, di kalangan Reform, Protestan itu lebih sering mengatakan anugerah ya. Anugerah Tuhan, sola gratia. Ya kita sebutkan bahwa semua hidup karena anugerah. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya juga seringkali katakan dengan anugerah ya atau kebaikan Tuhan. Kalau kita bisa hidup sampai sekarang ini, itu semua karena anugerah Tuhan. Kalau kita bisa ada sampai hari ini, semua anugerah Tuhan, semua pemeliharaan Tuhan ya, semua kasih karunia Tuhan, itu enggak masalah ya. Orang-orang Kristen perlu menggunakan istilah ini dengan terus-menerus, supaya mereka juga sadar akan kasih karunia ini. Makanya Yohanes sebutkan dengan demikian ya. Yohanes ini bukan memberitahu sesuatu hal yang baru. Yohanes ini menjelaskan sesuatu yang sudah tahu. Pembacanya itu sudah tahu, yaitu tentang kasih karunia Allah. Sayang sekali jika orang Kristen tidak menggunakan istilah ini ya. Padahal kita sudah mengalami anugerah Tuhan begitu banyak. Setiap kita bangun tidur saja ya, sudah menghirup nafas saja itu anugerah Tuhan ya. Mau tidur saja anugerah Tuhan. Apapun anugerah Tuhan. Kita setiap hari begitu banyak anugerah Tuhan diberikan. Kita bisa beribadah pada hari ini, itu pun anugerah Tuhan ya. Kita bisa memiliki teman, memiliki keluarga, memiliki pelayanan, pekerjaan, itu semua karena pemberian Tuhan. Kita bisa saja gunakan setiap saat anugerah ini ya, kata anugerah ini. Hanya saja jangan sampai kita menjadi orang yang salah mengucapkannya ya. Jadi perkataan yang klise saja. Oh ya semua anugerah Tuhan, semua anugerah Tuhan. Sehingga omongan tersebut menjadi omongan yang tidak berarti. Alkitab menggunakan istilah ini juga ya, grace ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, poinnya adalah kita betul-betul mengerti konsep anugerah atau kasih karunia ini sangat penting dalam kehidupan kita. Percuma kita ucapkan anugerah, 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 kasih karunia, kasih karunia, kasih karunia. Semua bahasa-bahasa yang begitu baik, tapi kita tidak mengerti maknanya. Efesus 2 ayat 8 sampai 9 itu mengatakan bahwa sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, itu bukan hasil pekerjaanmu, tetapi pemberian Allah. Orang Kristen start awalnya itu apa? Anugerah. Orang yang betul-betul menjadi pengikut Kristus, dia harus menyadari posisi start atau mulainya dia menjadi orang Kristen itu hanya karena anugerah. Ketika berproses di dalam kehidupan ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, itu baru kita tambahkan satu istilah yaitu pengudusan atau usaha kita. Tetapi apakah anugerah itu menghilang ketika kita menjalani proses di dalam kehidupan kita? Tidak hilang. Dimulai dengan anugerah, diproses dengan anugerah, diakhiri dengan anugerah, hidup kekekalan pun dengan penuh anugerah Tuhan. Di dalam proses kita sebagai orang Kristen, kita ada anugerah 100%, tetapi juga ada usaha kita 100% untuk mengasihi Tuhan. Ada tekad, ada semangat, ada perilaku, ada perbuatan kita. Itu yang kita hargai. Tapi ketika kita menghormati seseorang atas kerja kerasnya, atas usahanya, atas hasil jeripayahnya, jangan lupakan anugerah Tuhan yang menyertai. Orang bisa melakukan sesuatu pun yang baik, itu karena anugerah Tuhan.
Bukannya itu Bapak Ibu Saudara sekalian, orang mau melakukan dosa pun harus dengan anugerah Tuhan. Orang yang mau melakukan dosa pun harus sehat, harus pintar, harus licik kalau perlu ya. Harus cerdik kayak gitu ya, baru bisa melakukan dosa. Itu pun dengan anugerah Tuhan. Betapa banyaknya anugerah Tuhan yang kita selewengkan justru. Bukannya kita muliakan kepada Yesus Kristus. Allah kita adalah segala kasih karunia, Allah segala anugerah, Bapak Ibu Saudara sekalian. Seorang teolog bernama Arthur Pink, ya, seorang yang menulis buku tentang kedaulatan Allah, dia mengatakan bahwa Alkitab seringkali bicara soal kasih karunia Allah, anugerah Allah, seringkali. Ya, bahkan fokus utama di dalam Alkitab, pesan Alkitab itu apa? Anugerah Allah. Kesimpulan dari seluruh pribadi atau tokoh di dalam Alkitab itu apa? Yesus Kristus. Yesus Kristus anugerah. Dia itu Allah, sumber segala karunia. Arthur Pink mengatakan kasih karunia Allah itu begitu sering disebutkan, tetapi tidak ada ayat manapun di mana kita bisa menemukan Allah sumber segala kasih karunia selain di 1 Petrus 5 ayat 10. Mari kita buka Alkitab kita. 1 Petrus pasal yang ke-5 ayat yang ke-10. Nah, ini adalah kalimat yang paling jelas tentang pribadi Allah yang sebagai Allah sumber segala kasih karunia. God of all grace. 1 Petrus 5 ayat yang ke-10. Kita baca bersama-sama Bapak Ibu Saudara sekalian. 1, 2, 3. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Kalau kita menderita, Bapak Ibu Saudara sekalian, ingatlah Allah itu sumber segala kasih karunia. Hidup kita itu di awal adalah kasih karunia Allah, ya, dimulai dengan kasih karunia Allah, diproses dalam kasih karunia Allah, dan juga diakhiri di dalam kasih karunia Allah. Maka sangat penting untuk mengingat Allah sumber segala anugerah. Ingat, anugerah itu tidak didapatkan. Anugerah itu cuma diberikan. Kita cuma minta. Bahkan lebih dalam sekalipun Bapak Ibu Saudara sekalian, tidak meminta pun diberikan. Tapi itu sikap yang tidak tepat ya. Tidak meminta diberikan. Allah ingin sebagai Bapa itu ya, sebagai Bapa itu kita minta kepadanya. Minta supaya apa? Kita tahu kita itu dikabulkan doa kita. Bukan kita nggak minta dikasih seperti itu ya. Ini relasi orang tua dan anak kan demikian ya. Anak nggak minta ya kita kasih. Tetapi kadang-kadang orang tua itu pengen juga anaknya minta, ngomong, kamu tuh pengen apa? Terus dikasih anugerah tersebut. Anak itu akan lebih bersyukur ya, karena orang tuanya meresponi permintaannya. Bapak Ibu Saudara sekalian, ada pertanyaan, di manakah kita dapat memperoleh kasih karunia Allah itu? Ya, Thomas Goodwin, seorang Puritan dari Inggris, itu mengatakan bahwa Allah segala kasih karunia itu dapat ditemukan dalam 3 hal. Tadi sudah kita baca 1 Petrus 5 ayat 10 ya. Jadi kita menemukan Allah yang berkasih karunia itu di mana? Yang pertama yaitu di dalam diri Allah sendiri. Essentially in His own character. Secara esensial, secara pokok, secara dasar, waktu kita mencari kasih karunia itu ada dalam pribadi Allah. Di situ waktu kita datang itu kita bisa menemukan anugerah Allah. Kita percaya Bapak Ibu Saudara sekalian, waktu kita datang ke gereja untuk beribadah, pasti Tuhan kasih anugerahnya. Pasti. Karena kita bersentuhan dengan pribadi Allah. Dapat di manakah kasih karunia itu? Di dalam diri Allah. Karakter Allah sendiri adalah karakter Allah yang penuh kasih karunia. Lalu yang kedua, bukan hanya di dalam pribadi Allah. Thomas Goodwin mengatakan bahwa kasih karunia Allah itu ada di dalam rancangan kekal Allah bagi umatnya. In His eternal purpose concerning His people. Ada dalam tujuan kekalnya kepada
kita umatnya. Allah itu merencanakan segala hal yang baik. Tuhan tidak merencanakan yang jahat. Tuhan tidak pernah melakukan dosa kepada kita. Tuhan tidak pernah berkata-kata jahat, berbuat jahat kepada kita. Tidak sama sekali. Tuhan itu selalu merancangkan yang baik, menginginkan yang baik dalam kasih-Nya. Maka kita bisa berkata bahwa adanya pandemi ini pun, Bapak Ibu Saudara sekalian, itu pun ada rancangan yang baik bagi kita semua, bagi gereja Tuhan, bagi umat Tuhan. Itu ada sesuatu yang baik. Segala sesuatu itu ya bekerja demi kebaikan bagi kita semua, bagi kita yang mengasihi Dia. Itu Alkitab katakan demikian. Rancangan Allah di dalam Yeremia mengatakan bahwa rancangan Allah itu adalah rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Nah inilah ya, kalau kita betul-betul menyadari kasih karunia Allah, kita bisa temukan kasih karunia itu di dalam pribadinya, bukan hanya di dalam pribadinya, tetapi di dalam rencananya yang begitu baik. Maka kita nggak bisa, kalau kita betul-betul menyadari hal ini Bapak Ibu Saudara sekalian, mungkin dalam hidup kita itu bisa saja kita tidak komplain, kita tidak mengeluh, kita tidak marah sama Tuhan, kita tidak kecewa sama Tuhan, jika kita betul-betul beriman pada Allah yang seperti ini. Dan yang ketiga, di manakah kasih karunia itu? In His actual dealings with them. Kasih karunia Allah itu waktu berelasi dengan kita, ketika Allah itu intervensi dalam kehidupan kita, itu ada kasih karunia-Nya di dalam relasi kita dengan Dia, dalam hubungan kita dengan Dia. Bapak Ibu Saudara sekalian, waktu kita bertemu dengan Allah, itu pertama-tama pasti yang kita rasa itu bukan keadilannya dulu. Allah itu adil, paling kudus, itu pasti. Tapi waktu kita bertemu dengan Allah, waktu berdoa, apakah kita mengatakan, aku takut sama Engkau Tuhan? Enggak. Engkau begitu adil, aduh aku sangat gentar. Enggak. Waktu kita pertama kali datang kepada Allah, kita akan mengatakan, Engkau itu baik Tuhan. Engkau itu sudah mengampuni dosa-dosaku. Engkau itu sumber segala kasih karunia. Di dalam Keluaran 34 ayat 6-7, Tuhan menyatakan sifatnya sendiri kepada Musa di Gunung Sinai. Tuhan berseru ya, ini Tuhan berseru sendiri. Bukan hanya kita katakan Allah itu berkasih karunia, tapi Tuhan itu berseru sendiri. Dia mengatakan Tuhan ya, Allah penyayang dan pengasih dan panjang sabar, berlimpah kasih-Nya dan setia-Nya, yang meneguhkan kasih setia-Nya kepada beribu-ribu orang, yang mengampuni kesalahan, pelanggaran dan dosa, tetapi tidaklah sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya dan cucunya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam Keluaran 34 ayat 6-7 sendiri ya, itu Allah sendiri yang menyatakan bahwa aku ini panjang sabar, aku ini maha kasih, aku ini penyayang, berlimpah kasih-Nya dan setia-Nya. Barulah Tuhan jelaskan tentang kekudusan-Nya. Tapi ingat ya, sekali-sekali aku tidak membebaskan orang dari kesalahan, dari hukuman. Tuhan itu bisa menghukum orang. Tetapi kalau kita lihat penghukuman Tuhan pun itu pun karena kasih Tuhan, bukan? Orang yang menghukum itu ada dua jenis. Orang yang menghukum dengan kasih atau orang yang menghukum dengan kebencian. Tuhan itu menghukum dengan kasih juga. Jadi waktu Tuhan menghukum kita, menegur kita, itu karena kasih-Nya yang begitu besar. Goodwin juga mengatakan bahwa kasih karunia di dalam sifatnya itu adalah seperti air mancur, fontaine ya. Fontaine, air mancur atau mata air, springs. Kasih karunia itu dalam tujuannya itu seperti sumur, dan kasih karunia dalam pembagiannya merupakan aliran air. Bapak Ibu Saudara sekalian, kasih karunia Allah itu begitu limpah ya, begitu luar biasa, seperti sumur yang ada airnya, bahkan seperti mata air yang terus mengalir ya. Kemudian pembagiannya itu seperti aliran air yang tidak pernah berhenti.
Kasih karunia Allah itu ada di mana-mana. Ya, kasih karunia Allah itu ada di mana-mana. Itulah kenapa Daud di dalam Mazmur 23 mengatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Bahasa Inggrisnya lebih jelas ya, Valley of the Death, bayang-bayang maut, aku tidak takut bahaya sebab Allah besertaku. Allah yang beserta kita itu adalah Allah yang berkasih karunia. Sekarang kita akan bahas kasih karunia di ayat 12 sampai 14 ini. Setidaknya ada 6 kasih karunia ya. Ada 6 kasih karunia Allah yang dinyatakan di dalam 3 ayat ini. 3 ayat kasih karunia pertama itu ada pada bagian ayat 12 sampai 13. Di ayat 12 di situ dikatakan, aku menulis kamu hai anak-anak, sebab dosamu telah diampuni oleh karena namanya. Hai anak-anak, ini ditujukan oleh Yohanes kepada seluruh komunitas ya, bukan kepada anak-anak betulan ya, tapi ini kepada seluruh komunitas, karena Yohanes itu menganggap pembacanya itu sebagai anak-anak rohaninya, sebagai domba-dombanya. Dia katakan, my little children, ini adalah sebutan kepada mereka semua, baik tua, bapak ibu, pemuda, remaja, dan anak-anak juga. Yohanes menyatakan bahwa kasih karunia ini penting bagi kalian untuk sadari bahwa dosamu sudah diampuni oleh karena namanya. Inilah kasih karunia yang pertama Bapak Ibu Saudara sekalian, yaitu soal pengampunan dosa oleh karena nama Yesus Kristus. Dosa kita sudah diampuni. Makanya Yohanes katakan dosamu itu telah diampuni. Telah ya. Berarti mereka tuh sudah betul-betul percaya kepada Kristus. Kenapa kita yang berdosa ini bisa diampuni? Kenapa kita yang dalam kegelapan dosa bisa kenal Yesus Kristus? Mengalami indahnya diampuni. Ya, mengalami indahnya diampuni itu kenapa? Karena kasih karunia Allah. Saya sangat mengamini Bapak Ibu Saudara sekalian ya, semboyan reformasi yang mengatakan sola gratia, by grace alone. Keselamatan yang Tuhan berikan itu by grace alone, karena anugerahnya semata. Dan juga kita bisa diampuni dosa kita itu karena anugerah di dalam Yesus Kristus. Sebagai manusia yang berdosa, tentu kita sadar bahwa sangat sulit mengampuni orang lain yang berdosa kepada kita. Lebih sulit kita atau lebih sulit Tuhan sih seharusnya. Waktu bicara soal pengampunan Bapak Ibu Saudara sekalian, harusnya lebih susah Tuhan dong ya. Tuhan kan gak berdosa, gak pernah berdosa. Tuhan itu standarnya sempurna. Hendaklah kamu sempurna seperti Bapamu di surga sempurna. Harusnya lebih susah Tuhan mengampuni kita yang berdosa. Bahkan seluruh umat manusia, 7 miliar umat manusianya melakukan dosa setiap hari. Bagaimana bisa mengampuni orang yang berdosa setiap hari dan 7 miliar orang yang hidup sekarang melakukan dosa? Kita jarang bertemu dengan orang mungkin ya. Jarang juga mungkin orang menyakiti kita. Tetapi ketika kita disakiti sekali, wah langsung dendamnya seumur hidup. Kita ini berdosa juga, kita ada salahnya, kita ada kelemahan kok. Tapi kita tuntutannya sempurna. Ini kan kita salah ya. Tuhan tuntutannya sempurna. Masa kita bilang, hendaklah kamu sempurna, seperti aku sempurna. Itu seringkali orang seperti itu ya. Kamu harus sempurna, aku aja sempurna. Sempurna dari mana? Di dalam Injil Matius ayat yang ke-18 ya, pasal ke-18, diceritakan perumpamaan tentang pengampunan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Perumpamaan pengampunan ini tidak ada ayat paralelnya di dalam kitab-kitab Injil yang lain. Jadi perumpamaan pengampunan yang akan kita dengar pada hari ini tuh biasanya kan kalau kitab Injil ada paralelnya ya, ada bagian lain dicatat juga. Tetapi Injil Matius itu dia catat dengan cermat. Ya, Matius ini pemungut cukai, dia suka mencatat, dia catat Injil Matius. Kemudian dia mencatat satu perumpamaan yang begitu unik yang hanya satu kali ditulis di dalam Injil, yaitu ketika Petrus mengalami kebingungan soal pengampunan, Bapak Ibu Saudara sekalian, Petrus bertanya kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku?
Petrus kasih prediksi sampai 7 kali. Ya, sebagai orang Yahudi kan 7 itu angka sempurna ya. Kemudian ternyata tidak ya. Nggak ada. Kasih karunia itu nggak ada sampai berapa kalinya. Kasih karunia itu kekal. Seorang teolog, Bapak Ibu Saudara sekalian, mengatakan bahwa Petrus itu tanya dengan hukum Taurat. Ya, Petrus itu tanya dengan hukum Taurat. Ya, Yesus jawab dengan kasih karunia. Petrus kan tanya, sampai berapa? Ayo, ampuni. 7 kali? 7 kali udah ya. Setelah 7 kali, yang ke-8 kali, aku benci, aku balas dendam, aku tidak akan ampuni. Wah, itu hukum Taurat. Peraturan-peraturan yang kaku. Tapi Yesus katakan dengan kasih karunia ya, bukan sampai 7 kali, tapi 70 kali 7 ya. 70 kali 7 kali. Maksudnya Yesus ya adalah ampuni aja. Selama dia hidup ya ampuni. Karena pengampunan Allah pun tidak terbatas. Pendeta Calvin Bangun pernah bahas soal pengampunan, Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa pengampunan Allah itu begitu sempurna ya, begitu sempurna. Pertanyaannya ketika kita betul-betul merasakan pengampunan Allah yang sempurna itu, pertanyaannya itu adalah kita juga memberikan pengampunan nggak kepada orang lain? Ya tentu dengan usaha kita sendiri nggak bisa ya kita kasih pengampunan, kita inginnya tuh penghakiman. Sebagai manusia berdosa kita nggak pengen mengampuni, kita pengennya menghakimi. Maka dari itu kita butuh Tuhan yang berkasih karunia yang memampukan kita untuk mengampuni sesama kita yang berdosa. Itu ya poinnya adalah kita nggak perlu ragukan pengampunan Allah. Yang perlu kita ragukan adalah diri kita, bisa mengampuni nggak? Jangan pikir kita bisa mengampuni dengan mudah ya. Tidak, bahkan kita tidak bisa mengampuni tanpa pertolongan Roh Kudus. Vikaris Mercy Matakupan juga pernah khotbah bahwa dalam khotbahnya dia katakan bahwa pengampunan itu bukan produk bumi, itu adalah produk surga. Allah lah yang memberikan pengampunan. Ya, pengampunan ini adalah ciri khas orang Kristen ya. Waktu Tuhan mengampuni dosa kita, itu dengan harga yang mahal, Yesus mati di atas kayu salib. Mengucurkan darah, menderita di mahkota duri, disalibkan, dipaku. Itu harga pengampunan. Pengampunan ini tidak dimengerti konsepnya oleh orang-orang yang tidak mengerti pengorbanan Kristus. Maka justru dengan kita sebagai orang Kristen, justru kita harusnya lebih bisa mengampuni. Seharusnya ya, harusnya kita lebih mengampuni. Pengampunan adalah kasih karunia yang besar dan praktek mengampuni juga membutuhkan kasih karunia Tuhan yang begitu besar. Inilah kasih karunia yang pertama. Kita diampuni Tuhan untuk bisa juga mengampuni sesama kita. Ayat 13, aku menulis kepada kamu ya. Aku menulis kepada kamu, hai bapak-bapak. Nah, ini memang ditujukan kepada kalangan yang lebih tua dari Yohanes. Meskipun kita tahu bahwa Yohanes ini cukup sudah tua ya, sudah hampir 80 tahun. Tapi Yohanes mengatakan kepada yang lebih tua dan juga kepada yang memang sudah bapak-bapak. Yang menjadi pemimpin, menjadi kepala keluarga, yang menjadi seorang bapak. Dikatakan bahwa kamu telah kenal Yesus Kristus yang ada dari mulanya. Ini adalah kasih karunia yang kedua, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita sudah mengenal Yesus Kristus dari mulanya. Ini mengacu kepada 1 Yohanes 1 ayat 1 yang mengatakan bahwa Yesus Kristus itu sudah kita dengar, sudah kita lihat, sudah kita saksikan, sudah kita raba. Itu Rasul Yohanes jelaskan kepada pembacanya. Kita itu sudah kenal Yesus Kristus. Itu adalah kasih karunia Allah ya. Itu adalah kasih karunia Allah. Mengenal itu tahu dan juga sungguh-sungguh percaya, relasinya dekat dan bisa menikmati ya pribadi tersebut. Itu namanya mengenal ya. Mengenal, mengetahui, percaya. Pembaca surat Yohanes ini sudah mengenal Allah dari mulanya. Yohanes hanya mengingatkan kembali. Itulah kenapa dia tulis surat. Ya, tulis surat artinya surat ini bisa dibaca kembali, bisa diingat kembali, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ini salah satu fungsi Yohanes menuliskan kasih karunia yang diberikan Allah kepada seluruh pembacanya. Ini adalah pengingatan ya, peringatan kembali tentang kasih karunia Allah yang begitu besar terhadap pengorbanan Yesus Kristus.
Yohanes mengingatkan ya, bisa kenal Yesus itu anugerah ya. Kalau nggak didapat anugerah, sampai kapanpun kita nggak bisa kenal Tuhan Yesus kok. Mengenal Yesus Kristus itu butuh anugerah Tuhan. Mengenal Yesus Kristus itu adalah hak istimewa dan itu harusnya membanggakan orang Kristen ya. Kita perlu ingat anugerah ini. Manusia itu sebenarnya memang sangat mudah untuk lupa terhadap hal-hal rohani. Maka Rasul Yohanes mengingatkan, ayo ingatlah bahwa kamu itu kenal Tuhan Yesus Kristus. Kamu sudah mengenal Yesus Kristus dari mulanya. Ini kasih karunia yang kedua. Ya. Ayat 13, Bapak Ibu Saudara sekalian, ini Yohanes menulis kepada orang-orang muda ya. Hai orang-orang muda. Hai orang-orang muda, ditujukan kepada orang-orang yang lebih muda kepada Yohanes. Kenapa kamu itu perlu mengingat kasih karunia? Yaitu karena mereka itu sudah mengalahkan yang jahat. Hai orang-orang muda, kamu sudah mengalahkan yang jahat. Ini kasih karunia yang ketiga, yaitu kamu sudah mengalahkan, mengatasi, overcome yang jahat. Engkau sudah bisa melewati godaan dosa. Nah, ini sangat penting ya, sangat penting sekali kita mengingat segala keberhasilan yang boleh kita lalui di masa lalu. Karena ketika kita mengingat tentang keberhasilan, ketika kita mengingat tentang kemenangan terhadap yang jahat, terhadap hal yang buruk, itu adalah kasih karunia Allah. Kalau kita ingat doa Bapa kami, Bapak Ibu Saudara sekalian, doa Bapa kami itu ada satu permohonan, yaitu jauhkanlah kami dari yang jahat, lepaskanlah kami dari segala yang jahat. Ini adalah pengabulan doa Bapa kami, Bapak Ibu Saudara sekalian. Waktu kita bisa melewati ya segala hal-hal yang bisa menjatuhkan kita kepada kejahatan, itu adalah kasih karunia Tuhan. Ketika kita bisa melewati hal-hal buruk, godaan-godaan dosa, kita harus ingat itu pun karena anugerah Allah. Tuhan Yesus sudah mengalahkan dosa dan mengalahkan maut. Kita mengikuti di belakang Yesus Kristus. Waktu di dalam perjanjian lama ada peperangan, ada kesulitan, Bapak Ibu Saudara sekalian, ingatlah bahwa ya Allah lah yang berperang bagi kita. Dia yang berada di depan kita untuk mendampingi kita sehingga kita bisa berhasil melalui segala peperangan rohani. Nah, orang-orang muda yang berhasil, yang begitu bersemangat melayani Tuhan, yang bisa melayani Tuhan, yang ambil kesempatan pelayanan, ambil kesempatan untuk beribadah dengan lebih tekun, Bapak Ibu Saudara sekalian, itu adalah kasih karunia Allah. Sangat penting ya bagi orang-orang muda itu belajar firman Tuhan lebih awal. Karena sudah semakin tua ya semakin sulit diubah. Jangan berharap orang tua itu bisa berubah dengan mudah, Bapak Ibu Saudara sekalian. Semakin tua semakin keras ya. Lihat saja Paulus ya. Paulus itu mendidik dirinya dalam diri ajaran Yahudi begitu keras, dari muda sampai dia dewasa, sampai dia begitu sehat sebagai orang-orang muda. Wah, begitu bersemangat menganiaya orang Kristen karena pikir orang-orang Kristen ini sesat. Gak ada yang bisa ubah Rasul Paulus ketika dia sungguh-sungguh kepada agamanya Yahudi. Siapa yang bisa ubah? Paulus begitu taat, begitu pintar ya. Masa harus Tuhan terus semuanya? Masa harus Tuhan yang ubah terus? Masa harus Tuhan yang mengabarkan Injil? Masa harus Tuhan yang datang kepada orang mempertobatkan orang itu terus? Masa semuanya harus disamakan seperti Saulus menjadi Paulus? Kan enggak kan ya? Tuhan meminta kita untuk menjadi utusannya, untuk bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, hati-hati ya, orang-orang muda yang tidak belajar firman Tuhan, nanti masa tuanya juga tidak akan lebih baik daripada masa mudanya. Kecuali anugerah Tuhan yang begitu besar itu hadir. Setua apapun tidak ada yang mustahil untuk bisa berubah serupa dengan Yesus Kristus. Ini ya, anugerah yang besar, kita telah mengalahkan yang jahat. Mengalahkan yang jahat. Mengalahkan yang jahat itu seperti apa? Yaitu ketika kita bisa melayani Tuhan.
Ingat bahwa kita diminta untuk mengikut Yesus itu, menjadi murid Yesus Kristus. Bagaimana caranya? Menyangkal diri, memikul salib, mengikut Yesus. Ketika kita bisa menyangkal diri, kita mengalahkan yang jahat. Ketika kita bisa memikul salib Kristus, kita mengalahkan yang jahat. Ketika kita bisa mengikut Yesus, kita mengalahkan iblis. Itu anugerah Tuhan. Untuk bisa menjadi murid Kristus pun anugerah Tuhan. Kemudian 3 kasih karunia lagi di ayat 14, Bapak Ibu Saudara sekalian. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, karena kamu mengenal Bapa. Jadi adalah kasih karunia yang bicara soal rohani kita semua ya. Kamu telah mengenal Bapa. Ya, di dalam 3 kasih karunia yang sebelumnya, Yohanes mengingatkan bahwa kamu dosanya itu sudah diampuni. Itu yang pertama. Yang kedua, kamu sudah mengenal Yesus Kristus. Yang ketiga, kamu sudah mengalahkan yang jahat. Yang keempat, kamu sudah mengenal Bapa. Allah Bapa ya. Dalam teologi reform, kita sering mendengar 3 peran khusus Allah Tritunggal dalam keselamatan. Ya, dalam keselamatan, kita bisa mengenal peran Allah Tritunggal, yaitu Allah Bapa itu merencanakan keselamatan, Allah Anak itu menggenapkan keselamatan, dan Allah Roh Kudus itu menerapkan keselamatan kepada umat pilihannya. Yang awal, yang pertama, yang paling pertama bekerja adalah Allah Bapa. Allah Bapa itu pertama, dia merencanakan. Orang yang merencanakan itu berada di start awal ya, di titik pertama, dia merencanakan. Yang awal adalah Allah Bapa. Kenapa kita bisa selamat? Karena Allah Bapa merencanakan semua hal. Kenapa kita bisa terima kasih karunia? Karena Allah Bapa yang merencanakan kasih karunia itu nyata di dalam kehidupan kita. Bapa juga seringkali disebut sebagai penyebab segala sesuatu. Itu Allah Bapa. Bapa itu perencana. Bapa itu pertama. Bapa itu penyebab segala sesuatu. Semakin kita kenal Bapa, semakin kita sebagai Bapa ya. Bagi kita yang sudah sebagai ayah itu, semakin kita memahami bagaimana peran Bapa di dalam keluarga. Ingat ya, Allah Bapa itu perencana. Allah Bapa itu penyebab segala sesuatu. Allah Bapa itu merencanakan segala yang baik, yang pertama. Kalau kita lihat bahasa Latinnya, Bapak Ibu Saudara sekalian ya, bahasa Latin dari Bapa itu apa sih? Progenitor atau sumber. Bapa itu sumber. Ya, sumber pertama. Itulah kenapa di kartu keluarga, kepala keluarga disebut Bapa. Kepala keluarga. Kepala gereja itu Yesus Kristus. Suami itu kepala istri dan anak-anak. Suami punya kepala juga, yaitu Yesus Kristus. Nah ini, kekepalaan ini penting ya. Kalau di dalam kekristenan, ada seorang hamba Tuhan mengatakan, kekristenan itu bukan soal kepemimpinan saja, bukan leadership saja, tapi bicara soal kekepalaan, headship. Headshipnya siapa? Kepala kita tuh siapa? Yesus Kristus. Gitu ya. Jadi Bapa itu adalah sumber yang bertanggung jawab menyediakan segala sesuatu yang diperlukan. Kita ingat sosok Bapa dalam perumpamaan anak yang hilang, Bapak Ibu Saudara sekalian. Perumpamaan ini namanya juga perumpamaan ya. Ini adalah perumpamaan tentang Bapa yang baik itu seperti apa. Bapa yang baik itu mengerti kelemahan anak-anaknya. Dia sabar, murah hati, rendah hati, menerima, dan apa Bapak Ibu Saudara sekalian? Dia itu mengampuni, penuh kasih. Itulah Allah Bapa ya. Itulah Allah kita. Allah itu mengidentifikasi dengan Bapa. Gambaran yang tidak sempurna sebenarnya ya. Tapi kita bisa lihat Allah itu mengidentifikasi dirinya sebagai Bapa. Bersyukur Bapak Ibu Saudara kalau Tuhan mengidentifikasi dirinya sebagai Allah Hakim misalkan ya. Allah Hakim kita akan selalu ketakutan. Tetapi kalau kita kenal Allah Bapa itu sudah sungguh baik. Itu gambaran ya, gambaran tentang Allah itu seperti apa.
Yakobus 1 ayat 17a mengatakan bahwa setiap pemberian yang baik dan anugerah yang sempurna itu datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang, Bapa ya. Kemudian di dalam ayat ini dijelaskan juga oleh Yohanes mengatakan bahwa aku menulis kepada kamu, hai Bapa-bapa, karena kamu mengenal Dia yang ada dari mulanya. Inilah kasih karunia yang kelima, Bapak Ibu Saudara sekalian, yaitu apa? Kamu telah mengenal Dia dari mulanya. Ini adalah sebutan Yesus Kristus ketiga kalinya di dalam 3 ayat ini, Bapak Ibu Saudara sekalian. Yesus Kristus disebut terus ya. Pertama di ayat 12, kedua di ayat 13, dan ketiga di ayat 14 ini. Kamu tuh sudah kenal Yesus Kristus. Ya, kamu tuh sudah kenal Yesus Kristus, itu adalah kasih karunia Allah. Mari kita buka Alkitab kita, Yohanes 1 ayat 14, Bapak Ibu Saudara sekalian. Yohanes 1 ayat 14. Di situ dikatakan tentang Yesus Kristus ya. Kita bisa lihat tentang kasih karunia Allah. Saya akan bacakan untuk kita semua. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yesus Kristus itu penuh kasih karunia juga. Jika di dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-10 dikatakan Allah adalah sumber segala kasih karunia, di dalam ayat ini Yohanes 1 ayat 14 di situ dikatakan Yesus itu disebut anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia. Ya, penuh kasih karunia. Ini Yesus Kristus. Dan Efesus 2 ayat 7 di situ dikatakan bahwa Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikannya terhadap kita di dalam Yesus Kristus. Ya. Ini pengulangan lagi tentang Yesus Kristus, mensyukuri anugerah Yesus Kristus dalam kehidupan kita. Maka semakin kita kenal Yesus Kristus, semakin kita hidup di dalam kasih karunia. Semakin kita tinggal dalam Yesus Kristus, semakin kita berelasi dengan Yesus Kristus, semakin kita dekat dengan Yesus Kristus, kita akan menjadi orang juga yang penuh kasih karunia. Tetapi bukan hanya itu, di dalam Yohanes dijelaskan bahwa kita juga, Yesus Kristus juga adalah penuh kebenaran. Penuh kasih karunia dan penuh kebenaran. Kita pun akan dipenuhi dengan kebenaran. Ya, kita pun akan mengikuti perintah Yesus bagaimana mengasihi Allah itu. Bagaimana mengasihi sesama itu. Yesus katakan kepada kita sebagai pengikutnya bahwa kau harus mengasihi Allah dengan segenap hatimu, segenap kekuatanmu, segenap jiwamu, segenap akal budimu. Engkau harus mengasihi Dia dengan caranya seperti itu. Itu kebenarannya. Harus dengan akal budi, harus dengan kekuatan, kesehatan, harus dengan segenap hati, sungguh-sungguh. Inilah menyembah Allah di dalam roh. Di dalam roh jiwa kita itu dengan sungguh-sungguh, dengan penuh pengertian, dengan hati yang takut akan Tuhan, dengan menaati hukum, itu menyembah Allah dengan roh. Tetapi kemudian saudara sekalian, kita juga mengenal atau mengasihi Tuhan itu juga dengan kebenaran sesuai dengan apa yang dikatakan Alkitab. Menyembahnya itu seperti apa? Ya, menyembah dengan akal budi itu seperti apa? Kemudian kita juga diperintahkan untuk mengasihi sesama, yaitu mengasihi sesama seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Itu syarat yang sederhana yang paling mula bahwa kasihlah sesamamu manusia seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Ya, problemnya kalau dia tidak mengasihi dirinya sendiri, nggak bisa mengasihi sesama. Maka dari itu kasih Tuhanlah yang utama. Ketika kita dikasihi oleh Allah, kita bisa mengasihi Allah. Dan ketika kita sudah dikasihi Allah, kita pun bisa mengasihi sesama kita manusia dengan cara yang benar. Dengan in spirit and in truth. Yang terakhir Bapak Ibu Saudara sekalian, aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu kuat dan firman Allah diam di dalam kamu dan kamu telah mengalahkan yang jahat. Ini adalah kasih karunia yang ke-6 Bapak Ibu Saudara sekalian, ditulis lagi kepada orang-orang muda.
Kenapa? Kasih karunia ini menyatakan apa? Mengingatkan apa? Menjelaskan apa? Bahwa engkau itu diberikan kekuatan. Sebagai orang-orang muda itu diberikan kekuatan. Berapa banyak mahasiswa pemuda itu bisa begadang sampai larut malam mengerjakan tugas, nonton film, main game. Itu karena apa? Badannya kuat. Ya, badannya kuat. Tetapi jangan lupa kekuatan itu pun dari Allah, kasih karunia Allah. Bukan hanya itu, firman Allah itu sudah kamu terima loh. Kamu sebagai orang Kristen yang muda tuh harusnya bersyukur. Ya, bersyukur sejak muda jadi Kristen, bisa sekolah minggu, bisa ikut remaja, bisa ikut pemuda, bisa ikut ibadah umum, pelayanan di ibadah umum dan lain-lain. Itu karena apa? Karena firman Allah itu tinggal di dalam kamu. Dan kamu telah mengalahkan yang jahat. Semua hal ini bisa terjadi itu karena Yesus Kristus. Karena anugerah di dalam Yesus Kristus saja. Kristus adalah kekuatan kita. Yesus Kristus adalah kekuatan kita. Yesus Kristus tinggal dalam hati kita. Sehingga kita bisa melayani Dia. Kita telah kalahkan yang jahat. Kristus adalah pokok anggur dan kita rantingnya. Bapak Ibu Saudara sekalian, inilah ya yang Yohanes tulis. Yohanes mengawali di dalam 3 ayat ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, mengawali setiap kalimatnya itu dengan apa? Aku menulis kepada kamu. Aku menulis kepada kamu. Aku menulis kepada kamu. Aku menulis kepada kamu. Aku menulis kepada kamu 5 kali. 5 kali Yohanes tulis kepada kamu, tulis kepada kamu. Untuk apa sih? Tulis kepada kamu, tulis kepada kamu. Cukup sekali aja di awal surat, aku menulis kepada kamu. Terus kan semua kita tahu itu Yohanes yang tulis. Tetapi kenapa Yohanes itu ulang-ulang terus? I wrote to you. Aku tulis kepada kamu, aku tulis kepada kamu. Itu menyatakan bahwa keseriusan Yohanes di dalam tulisannya. Sungguh-sungguh, tolong perhatikan apa yang aku tulis ini. Kata demi kata. Firman Tuhan. Ya, firman Tuhan. Yohanes tulis dengan kesungguhan hatinya. Yohanes tulis sesuatu itu dengan hati-hati, dengan komprehensif, kebenaran yang bermanfaat bagi orang, dia tulis. Dan ternyata, ya Tuhan pakai tulisannya itu menjadi firman Tuhan yang kita bahas pada hari ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, itu juga adalah pengaruh tulisan ya. Sekarang kita suka nggak menulis dengan tangan kita? Jarang ya. Mungkin yang masih kuliah tulis dengan tangan. Bapak Ibu Saudara sekalian, bisa dikatakan ya, sidik jari kita unik, hanya ada satu di dunia. Tulisan kita juga unik loh. Satu saja jenisnya di seluruh dunia. Nggak ada yang persis sama. Satu orang pun nggak ada. Tulisan kita itu satu-satunya ada di dalam diri kita sendiri. Jenisnya. Kalau kita lihat WA, sekarang kan kita nulisnya pakai jempol ya. 2 jempol aja. Atau mungkin sekarang yang muda-muda, kadang malah saya lihat yang muda-muda itu gini ya. Tunjuk pakai satu tangan. Kita pakai jempol, Bapak Ibu Saudara kan. Itu juga bisa belajar dari firman hari ini. Hati-hati dalam menulis. Ya, hati-hati menulis. Pribadi kita itu, Bapak Ibu Saudara kan unik. Tulisan WA kita dengan orang lain, kalau kita kenal orangnya itu, kita tahu stylenya gimana. Komanya di mana, titik-titiknya di mana gitu ya. Huruf besarnya yang mana, kita bisa tahu loh. Kalau kita betul-betul mengenal orang tersebut, cara WA-nya aja tahu kok. Ini dari siapa, kalau kita betul-betul perhatikan ya. Maka tulisan itu memang multitafsir. Hati-hati, firman Tuhan multitafsir juga. WA pun Bapak Ibu Saudara kita tulis. Kita nggak marah, dianggap orang marah. Kita lagi happy, dianggap ini nggak happy ya. Maka hati-hati dalam menulis ya. Kita perlu jelaskan secara objektif. Kalau perlu kasih konteks. Saya tuh begini, maka begini gitu ya. Gak apa-apa. Firman Tuhan ini semua tertulis kok. Dia pakai konteks. Dia jelaskan dengan sungguh-sungguh. Yohanes jelaskan kepada anak muda, kepada bapak-bapak, kepada anak-anak semuanya sebagai bapak rohani. Itu dengan tulisan yang sungguh-sungguh. Dia tulis. Maka Bapak Ibu Saudara ini juga kita bisa belajar ya. Sebagai orang Kristen kita menulis itu dengan sungguh-sungguh nggak? Mau memberkati sesama, ya, atau mau mengarahkan pemikiran orang. Kadang-kadang gitu ya, iseng.
Ada orang yang pengen mengarahkan pemikiran orang dengan tulisan-tulisannya. Itu hati-hati. Bahkan menipu juga bisa ya. Maka hati-hati ya. Apalagi di dalam grup-grup ya. Satu tulisan dibaca 100 orang. Itu mau jadi apa tulisannya ya. Terus di komentar lagi. Nggak akan dapat yang baik kok. Kecuali memang di dalam konteksnya. Ya, dibuat konteks, dibuat suatu wadah yang memang kita menulis dengan objektif. Ini kita bisa belajar hal itu juga di dalam ayat yang kita bahas ini. Inilah 6 kasih karunia yang dijelaskan oleh Rasul Yohanes. Tentang pengampunan, tentang pengenalan akan Kristus, tentang kemenangan mengalahkan yang jahat, pengenalan akan Bapa, pengenalan akan Kristus, dan kekuatan firman mengalahkan jahat. Ya, mengalahkan yang jahat. Ini adalah kasih karunia yang boleh kita pelajari, yang kita bisa renungkan, yang kita bisa terima. Dan ini betul-betul memberkati kita semua. Terakhir Bapak Ibu Saudara sekalian, 5 hal yang kita bisa lakukan berkaitan dengan kasih karunia. Yang pertama adalah mari kita sama-sama bersyukur atas Tuhan. Allah kita adalah Allah segala kasih karunia. Maka kita waktu datang kepada Bapa itu kita bersyukur ya, berterima kasih, puas. Sudahlah. Coba rasakan puaslah hari ini tuh. Jangan selalu ada kecewanya kepada Tuhan, ada selalu nggak puasnya kepada Tuhan. Sudahlah, puas. Ya, hari ini tuh adalah hari kasih karunia. Hari yang sudah Tuhan berkati. Kita bersyukur pada Tuhan. Hari Minggu itu bersyukur udah. Ya, sudah bersyukur. Lalu kita juga yang kedua bisa kita lakukan adalah kita jangan lupakan kasih karunia Allah yang Tuhan berikan kepada kita masa lampau. Yang masa lampau itu jangan lupakan. Pernah kecelakaan, bisa selamat. Pernah sakit, bisa sembuh. Pernah miskin, kurang makan, ya, bisa diberikan kecukupan sekarang. Pernah kesulitan, sekarang lebih mudah. Itu sudahlah, diingat semua. Itu kasih karunia yang Tuhan berikan. Kita harus yakin bahwa Tuhan itu memberikan kasih karunia itu bisa begitu banyak. Minimal umur kita berapa, ya Tuhan itu bisa kasih karunia sepanjang umur kita lagi ke depan. Bahkan bukan saja itu, kalau kita bisa mengenal Tuhan itu, Tuhan kasih karunia-Nya sampai kekekalan. Kemudian kita juga bisa menghitung kasih karunia Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Pandemi Corona ini terus mengajarkan kita yang namanya berhitung ya, berhitung. Korban yang sakit berapa, yang meninggal berapa, yang sembuh dari COVID berapa, sekarang berapa yang kena. Itu memutuskan juga akhirnya harus PPKM atau tidak ya. Kita berhitung. Tetapi kita bisa melihat bahwa ada kasih karunia yang tak terhitung banyaknya. Kalau orang yang sakit COVID bisa dihitung, kalau kematian itu bisa dihitung, kasih karunia itu bahkan tidak bisa dihitung jumlahnya karena saking terlalu banyaknya. Maka ada lagu Bapak Ibu Saudara sekalian ya, hitung berkat Tuhan ya. Hitung berkat Tuhan satu persatu. Hitung berkat Tuhan satu persatu, maka kita bisa memuliakan Tuhan dan diberikan rasa syukur. Itu mengajarkan bahwa kita betul-betul harus melihat kasih karunia Tuhan. Kemudian kita juga bisa meminta terus kasih karunia Tuhan ya. Bukan hanya bersyukur, bukan saja tidak melupakan kasih karunia, tetapi juga hitung kasih karunia, tetapi kita juga bisa terus minta kasih karunia kepada Tuhan, karena Tuhan adalah Allah yang beranugerah, yang memberikan kita kasih karunia-Nya, dan kita itu meminta supaya kita juga bisa menyenangkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Terus minta kasih karunia, dan juga jangan lupa ya, ketika kita terus tenggelam dalam kasih karunia, jangan lupakan pemberi kasih karunia itu. Seringkali orang-orang ya pada umumnya, orang-orang Kristen ketika sudah dapat kasih karunia Tuhan, puji Tuhan. Ya Tuhan itu baik. Ya Tuhan itu baik, memuji Tuhan, tetapi dia hanya ingat pemberiannya, kasih karunia-Nya saja. Pribadinya dilupakan. Ini sayang sekali ya. Kalau kita betul-betul bersyukur atas segala sesuatu, tapi tidak bersyukur atas pribadinya. Ya, pribadi ini sangat penting Bapak Ibu Saudara sekalian untuk kita syukuri. Jangan menilai orang itu selalu dari tindakannya saja. Jangan ya.
Seringkali kan kita menilai orang atau berespons terhadap orang itu dari tindakannya aja. Kalau dia baik, saya baik. Kalau dia buruk, saya buruk, gitu ya. Kalau dia buruk, saya coba baik. Tapi jangan lupa juga pribadinya siapa. Ya, dia itu adalah gambar dan rupa Allah. Dia itu adalah seorang ayah, seorang bapak. Ya, maka di dalam peperangan, ya, kemudian di dalam kriminalitas itu ada diskusi kan ya. Ketika orang itu mau membunuh itu, ini dia itu seorang bapak loh, dari keluarga begitu banyak anak dan juga ada istrinya. Jangan dibunuh seperti itu ya. Kita harus lihat pribadinya. Kita belajar lihat pribadinya setelah kita menerima anugerah Allah yang begitu limpah. Ya, kita lihat pemberi kasih karunia. Dia itu siapa sih? Dia itu orang Kristen, dia itu orang bukan Kristen, dia itu gambar dan rupa Allah, dia itu keluarga kita, dia itu orang tua kita, dia itu suami atau istri kita, dia itu anak-anak kita. Kita lihat pribadinya dan kasihi pribadinya. Ya. Jangan hanya fokus kepada pemberiannya atau apa yang dia bisa berikan. Baru kita meresponi, bukan, kita meresponi pribadinya. Itulah ya, pemberi kasih karunia itu lebih besar dari kasih karunia itu sendiri. Jangan mau berkatnya Tuhan saja. Jangan mau berkat Tuhan saja. Jangan mau senangnya saja. Menderitanya juga kita terima. Menderita bagi Kristus itu ada panggilannya sendiri. Alkitab jelaskan demikian. Ya, kita menderita bagi Kristus pun bahkan itu pun adalah kasih karunia lagi ya. Jadi waktu kita memahami begitu banyak tentang kerohanian orang Kristen, itu semua tidak lepas dari kasih karunia Allah. Anugerah Allah yang begitu besar itu. Maka dari itu kita ingat pemberinya, pribadinya kita ingat. Jangan berkatnya saja. Kiranya Bapak Ibu Saudara sekalian dalam kehidupan kita bisa mengingat terus kasih karunia Allah. Kiranya kita bisa terus memberikan kasih karunia Allah kepada orang-orang di sekitar kita. Dan terutama kita jangan lupakan pengorbanan kasih karunia Yesus Kristus di dalam hidup kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena anugerah yang terbesar itu adalah di dalam Yesus Kristus. Alkitab mengatakan bahwa jika Allah mau memberikan anaknya yang tunggal bagi kita, berkat-berkat lain itu bukanlah hal yang sulit bagi Allah. Karena hal yang begitu besar sudah Tuhan berikan, yaitu Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, ya, yang rela menderita sengsara mati di atas kayu salib demi menanggung hukuman dosa kita. Itu adalah anugerah yang begitu besar. Kalau anugerah yang begitu besar saja sudah Tuhan berikan, maka apalagi hal-hal yang kecil sih dalam kehidupan kita. Tuhan pasti mau memberikannya. Tapi kalau kita belum mendapatkannya, ya sudah, itu yang terbaik. Itu pun kasih karunia Allah. Tidak mendapatkan kasih karunia Allah saat ini, itu pun adalah kasih karunia Allah saat ini. Tidak mendapat sesuatu itu pun kasih karunia. Karena kalau kita mendapat sesuatu tidak tepat pada waktunya, itu bahaya untuk kita. Itulah Allah kita. Allah kita itu Allah yang berbijaksana dalam memberikan kasih karunia-Nya. Bukan sembarangan, bukan murahan, bukan tidak tepat waktunya. Allah yang berkasih karunia itu sangat ingin memberikan kepada kita tuh yang terbaik untuk kita, sesuai dengan waktunya. Kiranya kita boleh bersandar terus pada Allah yang berkasih karunia ini. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Allah kami yang di surga, Allah sumber segala kasih karunia, kami datang padamu Tuhan sebagai orang Kristen yang membutuhkan kesadaran akan kasih karunia Allah. Sebagai orang Kristen kami tidak kurang kasih karunia Tuhan. Bahkan kami terlalu cukup kasih karunia Tuhan itu dalam hidup kami. Tapi seringkali Tuhan kami melupakan kasih karunia Tuhan. Seringkali kami juga tidak menghargai kasih karunia Tuhan. Malah kami menggunakan kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan untuk melakukan hal-hal yang berdosa kepada Tuhan. Ampunilah dosa-dosa kami Tuhan. Tolonglah kami
supaya kami boleh semakin mengenal Engkau sebagai Allah kami. Allah yang sungguh-sungguh penuh kasih karunia dan penuh kebenaran juga. Dan ketika kami mengenal Engkau, ketika kami berelasi dengan Engkau, kiranya hidup kami pun ditransformasikan untuk menjadi hidup yang berkasih karunia juga kepada orang-orang di sekitar kami. Tolonglah kami Tuhan, supaya kami tidak melupakan kasih karunia Tuhan, supaya kami bisa bersyukur atas segala berkat yang sudah Tuhan berikan, dan kami juga bersyukur atas pribadi Allah yang boleh kami kenal di dalam Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk pengorbanan yang begitu besar yang Tuhan nyatakan di dalam Yesus Kristus. Ajar kami terus untuk menyatakan kasih karunia Allah di dalam kehidupan kami kepada sesama kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.